Pernah dengar kan ungkapan kalau kucing punya 9 nyawa? Dari kecil kita sering banget dengar kalimat ini. Setiap kali lihat kucing jatuh dari tempat tinggi, terus mendarat dengan selamat, langsung deh kepikiran, wah, beneran nih nyawanya banyak. Tapi, sebenarnya itu mitos atau fakta ya? Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Pertama-tama, kita harus tegaskan dulu nih, secara biologis, kucing itu sama seperti makhluk hidup lainnya. Cuma punya 1 nyawa. Jadi, kalau ada yang bilang nyawanya ada 9, itu 100% mitos. Tapi, dari mana ya asal-usul mitos ini? Kenapa harus angka 9? Bukan 8 atau 10? Ternyata, mitos ini usianya udah tua banget. Salah satu teori paling populer berasal dari Mesir kuno. Orang Mesir kuno sangat memuja kucing. Mereka percaya kalau kucing itu makhluk suci. Bahkan beberapa dewa dan dewi mereka digambarkan dalam wujud kucing. Misalnya, Dewi Bastet yang berkepala kucing. Nah, ada juga Dewa Atumra, dewa matahari yang dipercaya bisa menjelma menjadi kucing saat mengunjungi dunia bawah. Menurut mitologi mereka, Atumra ini melahirkan 8 dewa lain. Jadi, dia adalah satu kesatuan dari 9 dewa. Karena Atumra sering dikaitkan dengan kucing dan punya 9 wujud dalam satu tubuh, muncullah kaitan antara kucing dan angka 9. Ada juga versi lain dari Eropa. Dalam beberapa kebudayaan kuno di sana, angka 9 dianggap sebagai angka ajaib atau angka keberuntungan. Angka ini sering muncul dalam mitologi dan cerita rakyat. Angka 3 juga dianggap sakral, dan 9 adalah 3 kali 3, jadi dianggap punya kekuatan yang lebih besar lagi. Karena kucing dianggap sebagai hewan yang misterius dan punya kemampuan luar biasa, orang-orang zaman dulu mengaitkannya dengan angka ajaib ini. Bahkan, William Shakespeare pun ikut mempopulerkan mitos ini loh. Dalam salah satu karyanya yang paling terkenal, Romeo and Juliet, ada salah satu karakter yang bilang, "Good King of Cats, I want to take one of your 9 lives dari sini." Ungkapan ini jadi makin menyebar dan populer di seluruh dunia, termasuk sampai ke Indonesia. Oke, sekarang kita udah tahu asal-usul mitosnya. Tapi, kenapa mitos ini bisa bertahan begitu lama? Kenapa orang gampang percaya? Jawabannya ada pada kemampuan fisik kucing yang memang luar biasa. Kucing itu seolah-olah punya superpower yang bikin mereka sering lolos dari maut. Superpower pertama dan yang paling terkenal adalah righting reflex, atau refleks meluruskan diri. Kamu pasti pernah lihat kan? Video, atau mungkin secara langsung, kucing jatuh dari ketinggian, tapi selalu mendarat dengan kakinya duluan. Ini bukan kebetulan loh, kucing punya sistem keseimbangan di telinga bagian dalam yang sangat sensitif, namanya sistem vestibular. Sistem ini dikombinasikan dengan tulang punggung mereka yang super fleksibel, memungkinkan kucing untuk memutar tubuhnya di udara. Jadi, saat kucing jatuh dengan posisi terbalik, telinga bagian dalamnya akan mendeteksi perubahan posisi. Otaknya langsung mengirim sinyal ke tubuh. Pertama, dia akan memutar kepalanya untuk menghadap ke bawah. Lalu, tulang punggungnya yang lentur akan mengikuti, memutar bagian depan tubuh, baru kemudian bagian belakang tubuh. Terakhir, dia akan melengkungkan punggungnya untuk menyerap benturan dan merentangkan kakinya seperti parasut kecil. Proses ini terjadi sangat cepat, cuma dalam hitungan detik. Kemampuan inilah yang bikin kucing sering selamat saat jatuh dari tempat yang lumayan tinggi. Kalau jatuhnya terlalu rendah, misalnya dari gendongan kita, kucing justru nggak punya cukup waktu untuk memutar badannya dan bisa mendarat dengan posisi yang salah. Jadi, jangan pernah sengaja menjatuhkan kucing ya. Kasihan banget. Superpower 2 adalah tubuh mereka yang sangat fleksibel dan atletis. Tulang belikat kucing itu tidak terhubung langsung dengan tulang kerangka utama seperti manusia. Ini memberi mereka rentang gerak yang luar biasa di bagian bahu, memungkinkan mereka untuk menyelinap lewat sela-sela sempit
yang kelihatannya mustahil. Mereka juga punya otot yang kuat, terutama di bagian kaki belakang, yang membuat mereka jadi pelompat yang handal. Selain itu, kucing juga punya insting yang sangat tajam. Mereka sangat waspada terhadap lingkungan sekitar. Pendengaran mereka jauh lebih baik dari manusia. Bisa mendengar suara dengan frekuensi yang sangat tinggi. Penglihatan mereka juga diadaptasi untuk kondisi minim cahaya. Dan jangan lupakan kumis mereka. Kumis atau vibrissae bukan cuma hiasan, tapi sensor super canggih. Kumis ini bisa mendeteksi perubahan aliran udara, membantu mereka menavigasi dalam gelap, dan mengukur lebar sebuah celah sebelum mereka mencoba masuk. Semua kemampuan luar biasa ini refleks, mendarat yang hebat, tubuh yang fleksibel, dan indera yang tajam membuat kucing terlihat seperti jagoan yang selalu bisa menghindari bahaya. Mereka bisa memanjat pohon tinggi, melompat dari atap ke atap, dan menyelinap keluar dari situasi sulit. Inilah yang membuat mitos 9 nyawa terus hidup dan dipercaya banyak orang. Kita melihat mereka selamat dari situasi yang mungkin fatal bagi hewan lain. Dan kita pun berpikir, pasti nyawanya nggak cuma satu. Namun, di balik semua kehebatan itu, penting banget untuk kita ingat bahwa kucing tetaplah makhluk yang rentan. Mitos 9 nyawa ini bisa berbahaya kalau membuat kita jadi lalai dalam merawat mereka. Beberapa orang mungkin jadi berpikir, nggak apa-apa kucing main di jalan raya. Kan nyawanya 9. Atau nggak usah dibawa ke dokter hewan, nanti juga sembuh sendiri. Ini adalah pemikiran yang sangat salah dan berbahaya. Kenyataannya, banyak sekali kucing yang jadi korban kecelakaan lalu lintas, diracun, diserang hewan lain, atau menderita penyakit serius. Mereka bisa terluka, merasakan sakit, dan tentu saja bisa mati. Mereka cuma punya satu kesempatan hidup. Sama seperti kita, sebagai pemilik atau pecinta kucing, tugas kita adalah memastikan satu-satunya nyawa yang mereka miliki itu bisa mereka jalani dengan baik, sehat, dan bahagia. Caranya gimana? Pastikan mereka mendapatkan vaksinasi lengkap untuk mencegah penyakit. Beri mereka makanan yang bergizi, jaga kebersihan lingkungan mereka. Dan yang paling penting, jauhkan mereka dari bahaya. Kalau kamu memelihara kucing di apartemen atau rumah bertingkat, pasang jaring pengaman di balkon atau jendela. Jangan biarkan mereka berkeliaran di luar tanpa pengawasan, terutama di dekat jalan raya. Dan kalau kamu melihat kucingmu sakit atau terluka, jangan tunda untuk membawanya ke dokter hewan. Jangan pernah berpikir, nanti juga sembuh. Pertolongan medis yang cepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati bagi mereka. Ingat, mereka tidak punya nyawa cadangan. Jadi, kesimpulannya apa? Kucing punya 9 nyawa itu adalah sebuah mitos yang indah. Sebuah metafora untuk menggambarkan ketangkasan, daya tahan, dan kemampuan luar biasa mereka untuk bertahan hidup. Mitos ini muncul dari kekaguman manusia terhadap hewan yang luar biasa ini. Tapi pada akhirnya, itu hanyalah sebuah cerita. Fakta ilmiahnya, kucing hanya punya satu nyawa yang sangat berharga. Tugas kita adalah menghargai dan melindungi nyawa tunggal itu. Dengan memberikan cinta, perawatan, dan lingkungan yang aman, kita bisa membantu kucing kesayangan kita untuk hidup panjang, sehat, dan bahagia. Sioliola. Mereka benar-benar punya 9 nyawa. Gimana menurut kalian? Apa kamu pernah punya pengalaman melihat kucing melakukan aksi menantang maut? Coba deh ceritakan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu suka, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar dunia hewan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.